Om Swastiastu. Sabtu 11 Januari 2025. Izinkan saya, Loh Putu Eni Subari SPD, akan mensosialisasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SD Negeri 2 Ababi. Yang mana sosialisasi ini Senin 6 Januari 2025 kami mensosialisasikan pada anak kelas 5 dan kelas 6. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 kami mensosialisasikan kembali kepada anak kelas 3 dan kelas 4. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 kami mensosialisasikan kembali kepada anak kelas 1 dan 2. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 itu dilaksanakan di kelas oleh guru olahraganya senam anak Indonesia hebat, yang mana salah satunya juga selaku kepala sekolah mensosialisasikan tentang senam anak Indonesia hebat tersebut kepada semua siswa yang bertahap dari kelas 6, kelas 5, kemudian kelas 3, kelas 4, dan kelas 1, kelas 2. Nah, kegiatan itu buat anak-anak kami di SD Negeri 2 Ababi. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, karena dalam hal ini untuk mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu tidak bisa terlepas juga bantuan daripada Bapak Ibu selaku orang tua dan pendidik tenaga kependidikan yang ada di SD Negeri 2 Ababi. Adapun sasaran kelas yang kami sasar itu ada 6 kelas, yaitu kelas 1 guru kelasnya Ibu Dayu Windu, kemudian di kelas 2 dengan guru kelasnya Pak Parse, kemudian guru kelas 3 adalah Ibu Ganes, kemudian guru kelas 4 adalah Pak Aryane, guru kelas 5 adalah Ibu Yan Sukaryani, dan guru kelas 6 adalah Ibu Man Rai Artini. Nah, kemudian untuk mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana salah satunya adalah ada senam anak Indonesia hebat, tentunya tidak terlepas dari guru bidang studi pendidikan, olahraga, dan kesehatan. Ini diampu oleh Pak Mangku Bihotri. Kemudian tidak terlepas juga untuk pembiasaan-pembiasaan yang lainnya, tentunya akan dibina, dibimbing, dan didampingi dalam keseharian, dalam persembahyangan oleh Pak Manis, yang sebentar lagi beliau akan purna bakti. Nah, ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ini adalah logo-logo daripada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi. Nah, bangun pagi itu dipentingkan untuk mengajarkan nilai-nilai disiplin, keseimbangan, produktivitas, dan menghargai waktu yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Ini tidak bisa kami memfasilitasi atau memberikan penilaian buat anak Bapak Ibu. Kembali kami memohonkan kerjasama dari pihak keluarga dan juga para orang tua. Kemudian beribadah. Beribadah pun pembiasaannya dilakukan di rumah dan juga di sekolah. Nah, beribadah bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga menyimpan makna spiritual dan moral yang membentuk kepribadian, pencarian makna hidup, serta memberikan hubungan yang harmonis seseorang dengan Tuhan, alam, dan sesama. Nah, ini bisa dilaksanakan di rumah. Untuk di sekolah kami sudah memfasilitasi dengan cara kami melaksanakan persembahyangan bersama, baik di luar kelas, di halaman, maupun di dalam kelas, dan juga di Padmasana pada hari-hari tertentu. Di halaman kami melaksanakan dengan kegiatan bertisandil, kemudian ketika pulang anak-anak dari sekolah, maka melaksanakan juga tisandil. Pada saat-saat hari perayaan tertentu, misalnya Purnama Tilem dan Tumpak serta Saraswati, maka kami melaksanakan persembahyangan yang merupakan bagian dari beribadah itu di Padmasana bersama-sama. Kemudian berolahraga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, berolahraga merupakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya,
yang mana dari salah satunya adalah berolahraga. Ini tentunya akan didampingi oleh guru olahraganya, Pak Mangku Giotri. Tetapi tidak terlepas juga peran serta orang tua di rumah untuk selalu membiasakan anak-anak untuk bergerak. Berolahraga lebih dari sekedar menjaga kesehatan fisik, tetapi mengandung makna mendalam yang berhubungan dengan disiplin, keseimbangan, ketahanan mental, dan bahkan kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Selain hal itu, yang sangat menopang dalam keberlangsungan kegiatan, semua kegiatan adalah makan sehat dan bergizi. Nah, pada kesempatan kali ini juga bisa diperhatikan anak-anak di rumah dalam makanan-makanan mereka. Makanan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Nah, kami di sini sekolah akan memfasilitasi anak-anak makanan-makanan yang bebas dari makanan-makanan instan. Selanjutnya, yang paling penting untuk menciptakan anak-anak menjadi anak yang pintar dan cerdas adalah anak itu gemar belajar. Selain dia belajar di sekolah yang hanya batas waktunya 6 jam, tentunya lebih banyak waktu yang dimiliki oleh anak-anak adalah di rumah. Maka dari itu, gemar belajar tidak bisa hanya dinyatakan kesuksesan itu hanya belajar di sekolah saja. Pada itu adalah kita bekerja sama Bapak Ibu, para orang tua, serta pendidik tenaga kependidikan yang kami miliki untuk melatih gemar kepada anak-anak untuk gemar belajar, mengajak seseorang untuk tumbuh dalam pemahaman, karakter, dan kearifan. Yang lainnya adalah bermasyarakat. Nah, bermasyarakat kalau di sekolah kami sudah menerapkan bagaimana saling menghargai, hubungan harmonis antara guru dengan guru, guru dengan siswa dengan cara memberi salam, kemudian menyapa dengan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, sampai kepada anak-anak terkadang dia sampai saling untuk mendekatkan hubungan kepada guru-gurunya yang ada di sekolah. Nah, mohon harapan kami untuk membiasakan anak-anak di rumah juga untuk selalu berpamitan kepada orang tua dan bertegur sapa kepada orang tuanya. Mari kita budayakan untuk mengajarkan kepada anak-anak dari rumah untuk terbiasa berkomunikasi. Kemudian melatih anak-anak apabila bertemu orang di jalan untuk selalu bertegur sapa. Yang mana semua itu adalah bagian bagaimana anak bisa mengimplementasikan hidup bermasyarakat didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang mendorong individu untuk hidup bersama secara harmonis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Dan yang paling terakhir dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah tidur cepat. Nah, ini teramat sangat kami memohon bantuan kepada orang tua bisa mengupayakan, memberdayakan putra-putrinya untuk tidur cepat. Nah, yang mana waktu yang 24 jam tersebut 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk membantu orang tua, dan 8 jam untuk belajar. 8 jam untuk belajar di sekolah selama 6 jam, maka di rumah mohon untuk kesediaan dari orang tua untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sudah dibicarakan di sekolah. Kemudian ada tugas yang mesti diselesaikan oleh anak-anak. Kemudian itu adalah untuk bagian daripada gemar belajar, membiasakan anak-anak untuk selalu ingat untuk belajar. Kemudian di 8 jam berikutnya adalah membantu orang tua. Bagaimana Bapak Ibu mengupayakan anak-anak itu bisa membantu Bapak Ibu untuk melatih kecakapan daripada anak itu. Dan juga itu akan berdampak buat anak ke depannya di masa depan yang akan datang. Kemudian di malam hari anak-anak diusahakanlah supaya di malam hari itu tidur lebih cepat. Saya tergantung kepada 6 jam berikutnya, karena di 2 jam pertama anak-anak mungkin dibiasakan untuk tidur siang atau 1 jam untuk tidur siang, dan 7 jam berikutnya adalah untuk tidur di malam hari dan bisa terjaga di pukul 5 pagi. Dan ini semua tidak terlepas dari guru bidang studi agama yang selalu membelajarkan, membina, mendidik, dan memfasilitasi pendampingan buat anak didik kami di SD Negeri 2 Ababi, dan juga untuk kesehatan mereka didampingi oleh
bangku geotri, dan hal ini beliau adalah guru bidang studi PJOK. Nah, dan juga sebagai penanggung jawab secara utuh dan menyeluruh di kelas mereka, itu adalah tanggung jawab kami, guru kelasnya dan saya selaku kepala sekolah, dan kami bersama 6 guru kelas dan 2 guru bidang studi yang kami miliki. Dan intinya berharap kerjasama yang sifatnya membangun putra-putri Bapak Ibu, sosialisasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana kami mengupayakan untuk selalu memberikan perhatian, pembinaan, pendampingan terhadap putra-putri Bapak Ibu. Tidak kalah pentingnya juga kerjasama yang kami harapkan untuk kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Tentunya marilah kita berkolaborasi, Bapak Ibu, orang tua, serta pendidik tenaga pendidikan di SD Negeri 2 APB. Saya, Dr. Eni Subari, pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video yang saya sampaikan pada hari ini, dan semoga bermanfaat dan berguna. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam memfasilitasi putra-putri Bapak Ibu di sekolah dan memfasilitasi Bapak Ibu yang ada di rumah selaku orang tua dan juga pendidik tenaga pendidikan, izinkan saya Luhutun Subari mohon maaf apabila ada salah kata, salah pikir, dan salah saya bertindak dalam memfasilitasi. Untuk hari ini, Sabtu 11 Januari 2025, yang tutup kegiatan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SD Negeri 2 APB dengan ucapan Om Santi 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 Om.